Hari mulai terbenam saat sebuah mobil mewah tiba-tiba berhenti di depan rumahku. Aku mengintip dari balik jendela, mencari tahu siapa gerangan yang datang bertamu ke rumahku. Seorang pria tua turun dari pintu belakang, disusul kemudian seorang pria lain di belakangnya. Aku membuka pintu rumahku karena mengenali mereka berdua. "Pak Lukman," aku bergegas menghampirinya, menyambutnya ramah. "Nak Zia, boleh Bapak mampir ke rumahmu, Nak?" Iya Pak," jawabku gugup. Lalu mempersilahkan mereka masuk ke dalam. Pak Lukman tersenyum, lalu melangkah masuk ke dalam rumahku. Sementara Mas Rangga, anak laki-lakinya, memilih duduk di kursi rotan yang berada di teras. Beberapa kali Pak Lukman melirik ke arah foto keluargaku yang tergantung di dinding. Tak lama, ia lalu memandangku. "Bapakmu orang yang baik, Cak Ayu. Jika bukan karena bapakmu, saya tidak akan sampai ke Jakarta." Aku menyimak saja apa yang ia katakan. Tak lama, ia kembali meneruskan perkataannya. "Kau tahu, Nak, setiap kali aku mencari bapakmu, selalu saja ada halangan. Aku sangat bersyukur. Sebelum Allah memanggilku, aku sudah bisa bertemu denganmu dan bisa menunaikan janji dan membayar hutangku padanya." Cukup lama ia terdiam, tak melanjutkan ucapannya. Mata tua itu tiba-tiba memandangku sendu. "Rangga sudah mengatakannya, jika kau ingin menagihnya, kau juga bersedia membantu pria tua ini menunaikan janjinya." Ia terdiam, mengatur nafasnya, lalu mengalihkan pandangannya kepada anak laki-lakinya yang berada di luar. "Rangga anak yang baik, Cak Ayu. Bapak sungguh-sungguh sangat berterima kasih padamu. Setelah pernikahan kalian selesai, Bapak akan mengurus pemindahan beberapa aset milik Bapak menjadi milikmu sebagai pembayaran atas hutang Bapak pada almarhum bapakmu." Aku hanya bisa menunduk saja di hadapannya. Pria ini orang baik. Hanya saja, mengapa nasib seperti mempermainkan kami? Pertemuan awal dengan anak laki-lakinya masih meninggalkan trauma dalam bagiku. Sangat sulit melepas ingatan tentang kejadian malam itu. Jodoh memang mutlak di tangan Tuhan. Hanya saja, aku masih belum bisa menghilangkan rasa takut dan traumaku saat melihat wajah anak laki-lakinya. Apakah bisa aku menikah dan hidup bersama dengan pria yang telah meninggalkan trauma itu padaku? Aku sendiri tak tahu jawabannya. Yang bisa aku lakukan adalah mengikuti saja apa rencana Tuhan untukku. Jika memang pernikahan ini akan terjadi, maka laki-laki itu harus bertanggung jawab untuk menghilangkan rasa takut dan traumaku padanya. "Nak Zia, kau tak keberatan jika pernikahan kalian dilakukan bulan depan?" "Maaf, tapi Bapak ingin secepatnya melihat pernikahan kalian," ucapnya, membuatku terbangun dari lamunanku dan langsung membulatkan mataku. Di saat yang bersamaan, kulihat anak laki-lakinya juga terkejut mendengar keputusan yang tiba-tiba ini. "Secepat itukah aku harus menikahi laki-laki itu?" jeritku dalam hati. Dalam jangka waktu 1 minggu, berita tentang pernikahanku dengan putra bungsunya Pak Lukman tiba-tiba menyebar di sekitar rumah dan tetanggaku. Entah dari mana kabar itu mereka dengar, membuatku kadang malas menjawab pertanyaan mereka tentang kepastian kabar tersebut. Ibarat pepatah, tak ada asap jika tak ada api. Aku yakin ada seseorang yang mengetahui tentang rencana pernikahan ini. Entah siapa yang membuka kabar ini hingga menyebar. Seperti biasa, hari ini aku mendorong gerobakku kembali. Beberapa di antara mereka ada yang menanyakan kebenaran kabar itu dariku, membuatku kadang malas melayaninya.
Kepo amat Mbak, ledekku pada salah satu seorang pelanggan yang bertanya kebenaran kabar itu padaku. Yah dong Neng Zia, suamiku kan kerja di gerainya Pak Lukman. Kalau Neng Zia jadi mantunya Pak Lukman, suami saya bisa naik jabatan. Siapa tahu aja bisa jadi manajer gitu di salah satu gerainya. Cerocosnya tanpa jeda. Tapi katanya Neng Zia mau nikah sama Mas Bima. Yang bener yang mana sih? Hush, sama Mas Bima udah gak lagi. Neng Bintang kan satu kelas sama Nuri anakku. Katanya Mas Bima mau nikah sama orang lain, bukan sama Neng Zia. Aku hanya menyimak saja gibahan mereka sambil menggoreng sosis dan otak-otak. Sesekali ku lempar senyum datar jika mereka meminta tanggapan dariku. Tahu dari mana aku mau nikah dengan anaknya Pak Lukman? Emang tahu Pak Lukman yang mana? Kan yang namanya Lukman banyak yang pakai. Tanyaku kesal karena mereka tak henti membicarakanku. Pak Lukman pemilik bisnis franchise itu loh. Aku hanya bisa menelan salivaku saja mendengar mereka yang terus membicarakanku. Dengan cepat ku serahkan pesanan mereka, lalu mendorong gerobak kembali menjauhi para ibu-ibu yang masih terus memandangiku. Entah siapa penyebar kabar ini, tanyaku dalam hati. Aku terus saja mendorong gerobak, melewati gang demi gang, mencari rezekiku. Memang benar ternyata ungkapan yang mengatakan, jika kau ingin mengetahui kebaikan hati seseorang, buatlah ia berurusan dengan uang. Matahari mulai terbenam saat aku tiba di rumah. Ku rapikan sisa-sisa jualan hari ini, melepas kompor dan tabungnya, lalu membawanya masuk ke dalam rumah. Karena lelah seharian berjualan, membuatku tak sempat mengecek notifikasi yang masuk di ponselku. Ku sempatkan sebentar melihat ponselku sebelum membersihkan diri. Ponsel yang kubeli seharga 300.000 dari tetanggaku ini sudah berada dalam genggamanku. Beberapa notifikasi pesan WA langsung kubaca. Sebuah pesan singkat dari Mas Rangga yang mengusik pikiranku. Pesan itu ia kirim tadi siang dan baru kubaca sekarang. Zia, terima kasih atas kesediaanmu membantu Papa menunaikan kewajiban hutangnya. Pesan itu memang pendek. Aku mengernyitkan kening setelah membacanya. Sejauh ini, sikap Mas Rangga sangat baik. Bahkan ia juga tahu bagaimana harus menjaga sikap dan jarak denganku. Mungkin memang benar jika malam itu ia dijebak oleh seorang wanita jalang. Bagaimanapun juga, laki-laki itu yang merampas sesuatu yang kujaga selama puluhan tahun ini. Sesuatu yang seharusnya ku persembahkan kepada calon suamiku kelak. Ku hamparkan sajadah dan melangitkan banyak doa kepada Yang Maha Kuasa. Aku sudah pasrah dan ikhlas jika memang harus menikahi anak laki-laki Pak Lukman. Aku melipat mukenaku kembali dan berniat ke dapur, mengisi perutku yang mulai berbunyi. Tak tersisa apapun lagi di dapur. Bumbu maupun sebuah pepaya muda saja tak ada. Sudahlah, malam ini kuputuskan untuk makan mie ayam Pak Amin yang berada di depan pertigaan jalan itu, yang terkenal enak dan pedasnya. Ku kunci pintu rumahku dan memilih untuk berjalan kaki saja ke sana, karena memang jaraknya tak begitu jauh dengan rumahku. Beberapa kendaraan roda 2 lalu lalang melintas di hadapanku. Hampir semuanya adalah pasangan kekasih yang sedang berboncengan. Aku menepuk pelan kepalaku. Lupa jika ini adalah malam minggu. Tentu saja banyak sekali pasangan yang akan menghabiskan malam ini dengan pergi berkencan dengan kekasih mereka, membuat jiwa jombloku kini mulai meronta.
"Mie ayam ceker ya, Pak D," ucapku saat tiba di kedai mie ayam Pak Amin ini. Aku memandang ke arah jalan raya. Jika malam tiba, di daerah sekitar sini memang banyak berdiri warung tenda atau penjual makanan yang menggelar lapak. "Ini Mbak," ucap Kiki, putrinya Pak Amin yang sering terlihat membantu bapaknya berjualan, menaruh semangkok mie ayam ceker itu di hadapanku. "Terima kasih." Selagi asik menikmati semangkuk mie ayam yang ada di hadapanku, tiba-tiba pandanganku menangkap sesosok wanita yang ku kenal. Wanita dengan balutan dress selutut berwarna pink itu turun dari sebuah mobil. Tak lama keluar juga seorang pria dari dalam mobil itu yang langsung digandeng mesra olehnya. Mereka masuk ke dalam warung tenda yang berada tepat di seberang jalan. Beberapa kali aku mengedipkan mataku, memperjelas apa yang baru saja kulihat. "Kelihatannya kau mulai menerimanya, Mas. Baguslah," gumamku saat melihat mereka berdua saling melempar senyum. Aku masih santai menghabiskan mie ayamku. Beberapa kali mataku masih melirik ke arah warung tenda itu. Ada sedikit rasa cemburu saat melihat momen kemesraan mereka. Namun segera ku tepis jauh karena aku sadar akulah yang meminta hubungan kami berakhir. Pasangan itu tak lain adalah Mas Bima dan Vira. Aku tak bisa membohongi perasaanku jika saat ini aku cemburu melihat mereka. Andai saja aku dilahirkan dalam keluarga kaya, tentulah wanita yang ada di sisi Mas Bima itu adalah diriku. Ku tepis jauh pikiran kotor itu. Tidak, sudah cukup Zia. Jangan pernah menyalahkan takdir yang diberikan Tuhan. Ingat, roda kehidupan akan berputar. Suatu saat yang di atas juga akan merasakan titik rendah ketika mereka berada di bawah. "Ini Dek," ku sodorkan uang 15.000 kepada Kiki, putri Pak Amin, sebagai bayaran atas semangkuk mie ayam tadi. Baru beberapa langkah meninggalkan kedai, tanganku tiba-tiba dicengkram dari samping oleh seseorang. "Zia," sebutnya. "Sheila, habis keluyuran dari mana kamu?" tanyaku. "Tuh, habis makan di depan. Nih lagi nungguin Mas Erwin bayar dulu," tunjuknya ke sebuah warung tenda. "Langgeng ya, kapan mau nikah?" tanyaku. Aku ingat mereka berpacaran sudah cukup lama. Wajar saja jika aku bertanya tentang rencana pernikahan mereka. "Akhir tahun ini, doain aja ya," balasnya. Tuh dia Mas Erwin. Dia menunjuk ke arah seorang pria yang sedang berbincang. Aku hampir tak berkedip saat melihat siapa lawan bicaranya. "Vira, apa mereka saling kenal?" tanyaku penasaran. Tentu saja mereka teman satu kampus. Sebenarnya aku ingin bertanya hal ini padamu. Setahuku, bukankah kau dan Mas Bima menjalin hubungan? Maaf Zia, bukan maksudku ingin ikut campur, tapi kami sudah selesai, Sheila, potongku cepat. Begitu ya, pantas saja wanita itu nempel banget. Ternyata udah jadi mantan sekarang, cicitnya. Iya, jawabku pendek. "Aku tinggal ya Zia, hati-hati pulangnya," ucapnya saat melihat sosok Erwin yang berjalan ke arahnya. Namun tak jauh di belakangnya, Vira tiba-tiba mengejar Erwin. Aku membalikan badanku, mencoba menjauh dari pandangan Vira. "Ada apa Zia?" tanya Sheila saat melihat sikapku. "Tak ada apa-apa. Aku pulang dulu ya," pamitku. Meski bingung, kulirik Sheila akhirnya hanya bisa diam saja saat melihatku bergegas pergi dari tempat ini. Kulangkahkan kaki secepat mungkin meninggalkan tempat ini tanpa memandang ke belakang lagi.
Aku tak ingin mengundang masalah jika bertemu muka dengan Vira. Bukan tak mungkin kejadian saat di mall tempo hari akan terulang kembali. Sepanjang jalan menuju rumah, aku terus menertawakan kebodohanku. Tadinya sempat terfikir jika Mas Bima benar-benar akan berusaha memperjuangkan hubungan kami. Ternyata aku salah. Laki-laki itu sangat cepat berubah. Ku rebahkan tubuhku di atas tempat tidur. Lama ku tatap foto diriku dan bapak yang ada di atas meja kecil samping tempat tidur. Bapak, ku harap dengan menikahi anak laki-laki Pak Lukman adalah keputusan yang benar. Bisikku pelan. Bersambung.